الحمد لله الأكبر خلق الكون ودبر خلق الإنسان ثم أماته ثم أقبر وأرسل الرسل وأخبر وأنزل القرآن الكريم فيه العظات والعبر فهدى وأحل وأمر ونهى وحرم وزجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب حوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صاحبه وأزره ووقر وعلى التابعين لهم بإحسان من كل أثر إلى يوم المحشر. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatannya kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling agung yang selayaknya kita syukuri adalah diberikannya kita nikmat Islam. Nikmat agama yang mulia ini, agama yang kita cintai ini, dan agama yang satu-satunya diterima serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut, dan kelak di akhirat dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat Islam tersebut di dalam diri kita sampai nanti ajal menjemput kita dan kita masih dalam keadaan beragama Islam. Allahumma amin. Juga nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik yang alhamdulillah dengan seluruh nikmat tersebut pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tak lupa khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan berkeluh kesah. Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Jika dia diberikan keburukan, maka dia akan mengeluh. Ditimpa musibah, diberikan kekurangan, maka dia akan mengeluh. Sebaliknya dia diberikan kebaikan, kelonggaran, kekayaan, maka dia bakhil, dia kikir. Itulah fitrah dasar manusia. Makhluk yang sering sekali mengeluh, sering sekali merasa kurang,
dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak yang buruk diubah menjadi akhlak yang baik. Akhlak yang baik ditingkatkan lagi menjadi lebih baik. Sehingga meskipun fitrah kita sebagai manusia adalah makhluk yang sering sekali mengeluh, Islam dan juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk menepis sifat yang tercela tersebut. Maka tidak heran Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nikmat-nikmat yang sering sekali kita anggap remeh, yang kita sering anggap sepele, akan tetapi ternyata nikmat tersebut adalah nikmat yang agung, demi agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, nikmat aman. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan yang sanggup dia makan pada hari tersebut. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dia diberikan dunia seluruhnya. Tiga nikmat ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nikmat aman di tempat tinggal, nikmat sehat badan, dan juga nikmat makanan adalah nikmat-nikmat yang sering sekali kita sepelekan, sering sekali kita remehkan. Akan tetapi ternyata nikmat tersebut adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengingat nikmat tersebut. Yang pertama adalah sehat, yang pertama adalah aman di tempat tinggal. Aminan fi sirbi, aman di tempat tinggal, di lingkungan kita. Alhamdulillah, kita hidup di negeri yang aman, di negeri yang tentram, negeri Indonesia. Kita bukan hidup di negeri yang sedang terjadi peperangan. Kita tidak hidup di negeri yang sering setiap hari terjadi bencana, tidak. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di negeri yang aman. Kita mampu untuk mencari nafkah dengan nyaman. Kita mampu untuk beribadah dengan nyaman tanpa ada gangguan, dan kita hidup di lingkungan yang mayoritas orang-orang beragama Islam, alhamdulillah. Bukan hidup di negara yang terjadi peperangan, yang ketika mereka keluar rumah takut jika nanti rumahnya dihancurkan, hartanya dirampas, istrinya, anaknya dilecehkan kehormatannya, tidak. Tapi alhamdulillah kita keluar rumah menuju masjid ini dalam kondisi aman, tidak kurang suatu apapun, alhamdulillah. Sehingga nikmat aman ikhwani fiddin itu adalah nikmat yang sangat agung, yang selayaknya kita syukuri dengan baik. Yang kedua adalah mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Ini juga adalah nikmat yang sering sekali kita anggap remeh. Alhamdulillah, khatib yakin semua yang hadir di masjid ini siang ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terbukti semuanya bisa datang ke masjid. Nikmat sehat adalah nikmat yang sangatlah penting, yang banyak sekali manusia tertipu di dalamnya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering sekali terlalaikan di dalamnya, yaitu as-sihhat wal faragh. Yang pertama adalah kesehatan. Saat sehat dia lupa untuk menggunakannya dengan baik, untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Ketika sakit barulah sadar, banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan, kurang amal ibadahnya. Tapi apa kondisi sekarang sedang sakit, tidak mampu untuk melakukan apapun. Saat luang dia lupa untuk menggunakannya dengan baik, sehingga saat masa-masa sempit baru dia ingat banyak kebaikan-kebaikan yang telah terlewatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin kita pernah menziarahi saudara-saudari kita yang sedang tergeletak di rumah sakit, tidak mampu untuk beraktivitas dengan baik. Mungkin dia memiliki rumah yang mewah, mungkin dia memiliki kendaraan yang mewah, banyak hartanya, akan tetapi saat itu Allah cabut kenikmatan sehat darinya, sehingga saat kita tanya padanya, wahai saudaraku,
apa yang engkau inginkan. Maka tidak lain dan tidak bukan dia akan menjawab hanya agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan nikmat sehat untuknya. Sehingga dia bisa kembali bersama keluarganya, bercengkrama bersama anak istrinya, bisa bekerja lagi dengan baik, bisa beraktivitas dan juga bisa bergaul dengan teman-temannya lagi. Itulah nikmat sehat, ikhwan fiddin. Nikmat yang selayaknya harus kita syukuri dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah indahu qutu yaumih, yaitu memiliki makanan yang bisa dia makan pada hari tersebut. Dan khatib pun yakin, insya Allah semuanya yang hadir di sini paling tidak pagi tadi sudah makan, atau minimal dia memiliki makanan yang bisa dia makan nanti setelah kita melakukan sholat Jumat ini. Betapapun makanan yang kita miliki tersebut sederhana, tidak terlalu mewah, akan tetapi makanan tersebut alhamdulillah mampu untuk menegakkan tulang belakang kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Bayangkan saudara-saudari kita yang berada di negeri yang sedang Allah timpakan musibah, yang tidak lagi memiliki tempat tinggal, yang harusnya dia bisa istirahat dengan tenang. Jangankan makanan yang bisa dia makan, air minum saja untuk membasahi kerongkongannya tidak ada. Maka alhamdulillah kita bisa makan, bisa minum. Yang sering sekali kita remehkan kenikmatan tersebut, yang seharusnya kita syukuri dengan baik semua kenikmatan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في العالم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara dunia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la yazdaru ni'matallahi alaikum. Dalam permasalahan dunia, lihat kepada siapa yang ada di bawah kita, yang lebih sengsara daripada kita, yang lebih miskin daripada kita, yang lebih kekurangan daripada kita, ada lebih banyak. Jangan lihat pada yang ada di atas kita, orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya, karena kita susah untuk bersyukur. Fahuwa ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan demikian insyaallah kita tidak lagi meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya bukan dengan banyaknya harta. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah rasa cukup yang ada pada hati. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard." Bukanlah kekayaan yang hakiki itu dengan banyaknya harta, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan rasa cukup yang ada di hati, merasa qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itulah kekayaan yang hakiki. Banyak orang yang memiliki harta yang berlebih, rumahnya banyak, kemudian kendaraannya mewah, hartanya banyak, akan tetapi dia selalu merasa kurang. Justru mereka itulah orang-orang yang miskin, orang-orang yang kasihan, yang jiwanya selalu merasa kurang dengan dunia. Tetapi betapa banyak orang yang hanya Allah beri sekedarnya saja, akan tetapi dia merasa bersyukur, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga dia bisa bahagia, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itulah sebenarnya orang-orang yang kaya, yaitu kaya hati. Namun yang harus difahami, hadis tersebut bukan berarti melarang kita untuk menjadi kaya harta, bukan. Bukan lantas kaya itu dilarang, bukan. Karena justru dari kaum muslimin harus ada yang kaya. Akan tetapi kekayaan tersebut harus dibarengi, harus diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya harta,
Akan tetapi khusus bagi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena orang yang kaya hartanya dan dia bertakwa kepada Allah, dia akan mempergunakan hartanya tersebut di jalan Allah. Akan mempergunakan hartanya tersebut untuk membantu orang-orang yang lemah, untuk membantu anak-anak yang terlantar, untuk membantu semua orang yang membutuhkan. Sehingga hartanya tersebut membawa berkah. Justru umat Islam membutuhkan orang-orang yang kaya dalam rangka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan syukur tidak hanya cukup dengan ucapan saja, alhamdulillah saja, tidak. Karena betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang saat mendapatkan nikmat dari Allah dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetapi Allah masih saja mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit saja hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal banyaknya orang yang mengucapkan alhamdulillah, tapi Allah masih mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit saja hambaku yang bersyukur. Lantas syukur seperti apa yang Allah inginkan? Para ulama mengatakan tidaklah seseorang dianggap bersyukur kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, dia syukur dengan hatinya. Dia yakini bahwasanya apa yang ada pada dirinya berupa nikmat itu semuanya berasal dari Allah saja. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah saja. Dia bukan menyandarkan pada kehebatan dirinya, kepiawaiannya di dalam memanage harta, bukan. Kalau demikian apa bedanya kita dengan Qarun yang dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun yang tadinya itu miskin kemudian dia kaya raya, bahkan kekayaannya itu sangat banyak. Saat dia ditanya maka dia mengatakan ini semua karena skill, karena kepewanku di dalam mengatur harta. Akibatnya apa? Maka Allah tenggelamkan dia bersama seluruh hartanya dikarenakan kesombongannya tersebut. Maka jangan sampai kita berbangga diri dengan kecerdikan kita, dengan kepewahan kita, dengan skill yang kita miliki di dalam mendapatkan harta, tapi sandarkan itu semua karena rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini yang banyak orang tidak melakukannya, yaitu mempergunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah beri kita manfaatkan dengan baik. Anggota tubuh yang Allah beri maka kita manfaatkan dengan baik di dalam ketaatan kepada Allah untuk berbuat yang taat dan juga membantu sesama kita. Dengan demikian insyaallah kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang Allah berfirman tentangnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Wala in kafartum, sebaliknya jika kalian itu kufur, tidak bersyukur kepadaku, kata Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Betapa banyak umat terdahulu yang mereka diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena tidak bersyukur kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tapi malah berbuat syirik, bahkan mereka sombong di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala azab mereka. Allah berfirman, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah membuat permisalan suatu negeri yang dulunya negeri itu aman, dulunya negeri itu tentram, dan rizki itu datang dari segala arah, memiliki kebun-kebun, memiliki pohon buah-buahan yang bisa dimanfaatkan, sungai mengalir, airnya bisa dimanfaatkan, dan juga sumber daya alam yang banyak yang semuanya itu bisa dimanfaatkan. Tetapi tatkala mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, tidak beribadah kepada Allah dengan baik, dan juga berbuat syirik, maka apa yang terjadi? Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf, yang tadinya itu kenyang makannya jadi kelaparan.
Yang tadinya itu aman, nyaman di tempat tinggalnya, jadi rasa takut yang dirasakan. Kenapa? Bima kanu yasnaun. Akibat ulah kesombongan perbuatan mereka itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bersyukur, yang Allah berikan tambahan di setiap nikmat tersebut, dan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan negeri kita, negeri yang kita hidup di dalamnya ini, negeri yang aman, yang tentram, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, bisa bersosialisasi dengan baik, bisa bercengkrama dengan keluarga kita dengan baik. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu lahu biha 'ashra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار